Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih bisa bertemu walaupun dalam YouTube, dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan di hari yang akan datang kita akan bisa bertemu seperti hal yang kita lakukan pada hari ini. Amin. Pada anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, siswi kelas 11 SMK 17 Sukoharjo. Di sini sebelum kita mulai pelajaran, baiklah kita awali dengan bacaan doa bersama terlebih dahulu dengan rasa atau perasaan hati yang khusyuk kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada hari ini materi pelajaran kita buka halaman 18 bab 2 dengan judul Hidup Nyaman dengan Perilaku Jujur. Hidup nyaman dengan perilaku jujur. Baiklah anak-anak, bagian A, pentingnya perilaku jujur. Jujur adalah kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada dikatakan benar atau jujur. Tetapi kalau tidak dikatakan dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlaku benar baik dalam perbuatan maupun ucapan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 119. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan yang ada pada hatinya. Ketika berani mengatakan tidak untuk korupsi, berusaha
menjauhi perilaku korupsi. Jangan sampai mengatakan tidak, kenyataannya ia melakukan korupsi. Demikian juga orang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid, padahal hatinya tidak. Yang jelas, kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman, sedangkan lawannya, dusta, merupakan sifat orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik adalah dusta, ingkar janji, dan khianat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ayatul munafiqi salasun idza ahadda kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagian B, keutamaan perilaku jujur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk selalu jujur, karena kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Dengan kejujurannya, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Bagian C,
macam-macam kejujuran. Menurut tempatnya, jujur itu ada beberapa macam, yaitu jujur dalam hati atau niat, jujur dalam perkataan atau ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Yang satu, jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan suatu sesuai dengan realitas yang terjadi. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan sesuatu pekerjaan sesuai dengan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas. Merealisasikan kejujuran, baik jujur dalam hati, jujur dalam perkataan maupun jujur dalam perbuatan, membutuhkan kesungguhan. Ada kalanya kehendak untuk jujur itu lemah, ada kalanya pula menjadi kuat. Bagian D, petaka kebohongan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, betapa berartinya sebuah kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Sebaliknya, betapa berbahayanya sebuah kebohongan. Kebohongan akan menghantarkan pelakunya tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Ketika seorang sudah berani menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran untuk tujuan jahat, ia telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukannya itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya itu. Dalam Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yaglul ya'ti bima qala yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Artinya, barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat
dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 161. Maaf tadi salah, bukan ayat 16 tetapi ayat 161. Bagian E, hikmah perilaku jujur. Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur antara lain sebagai berikut. 1. Perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya, karena memang tidak berbohong. Kedua, mendapat kemudahan dalam hidupnya. Ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Keempat, dijamin masuk surga. Kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sampai di sini materi yang kita kaji pada siang ini. Insya Allah di hari yang akan datang kita dapat berjumpa lagi. Masalah pertanyaan, hubungi WA yang telah disiapkan oleh wali kelas masing-masing. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.